أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di tempat ini dan insyaallah tempat ini menjadi segala saksi atas ibadah dan segala apa yang telah kita lakukan, baik bentuknya ibadah, jihad dan sebagainya. Supaya tidak terlalu menyita waktu yang lebih banyak, kali ini kajian yang diadakan beberapa bulan sekali oleh Al-Sanah dan Al-Quran kali ini bertemakan atau terus membedah buku Al-Hidayah karya Ustaz Al-Ustaz Aceh Zakaria yang baru kali ini dimulai, dan untuk itu kepada Ustaz maka saya persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyediakan waktu dan kesempatan. Seperti tadi disinggung bahwa materi untuk malam hari ini adalah mentadarus, mempelajari, membedah salah satu karya Allahu Yarham Kiai Haji Aceh Zakaria, yaitu buku, kalau saya sering menyebut Al-Hidayah, teman-teman di Garut tempat terbitnya buku ini sering menyebut Masail. Seorang Bandung Al-Hidayah, seorang Garut Masail. Al-Hidayah saya sama, maksudnya sama buku ini. Kita awali tadarus buku ini seperti tertera di cover. Dasar penyusunan buku ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Al-ayat ada di covernya. Benten yang saya bawa bahasa Arabnya. Kata Allah, bila kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah jangan kepada yang lain, tapi kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah dan Rasul untuk masa sekarang, kepada Quran dan Sunnah. Jangan kepada yang lain, tidak akan selesai, tidak akan beres, tapi kepada Quran dan Sunnah. Beliau memberi judul buku ini Al-Hidayah fi Masaila Fiqhiyatin Muta'aridah. Memang sudah galib, sudah lumrah adanya
para ulama memberi judul karya mereka dengan menggunakan dalam istilah ilmu badi atau ilmu balaghah sajak. Sajak itu ada kesamaan pada huruf akhir. Huruf akhirnya sama. Al-hidayah, huruf akhirnya tak marbutah. Fi masaila fiqhiyah muta'aridah, ya do, huruf akhirnya sama. Ini memang yang digunakan oleh para ulama dalam menulis karya-karya mereka. Judulnya menggunakan sajak atau sama dalam huruf terakhir. Ibnu Hajar menulis Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Samsul Haq Nadim Abadi menyusun kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Al-Mubarakfuri menulis Tuhfatul Ahwadi Syarah Jami' Tirmidzi ini al-hidayah ya fi masail fiqhiyah muta'aridah, huruf akhirnya sama tak marbutah. Itu secara lafaz. Secara makna sebagaimana tertera di cover, fi masaila, tentang masalah-masalah, problem-problem. Tetapi masalah-masalah yang dimuat di buku ini fiqhiyah, masalah fikih, bukan akidah, bukan akhlak, tapi fikih. Fikih erat kaitan dengan apa? Ahkam syariah, hukum syariah. Tetapi ditakkid lagi, disifati dengan muta'aridah. Masalah-masalah fikih yang muta'aridah, yang tidak muta'aridah tidak diangkat di buku ini. Masalahnya masalah fikih, tapi itu pun yang muta'aridah. Di kalangan umat Islam terjadi perbedaan pendapat. Kalau umat sepakat tidak diangkat di buku ini. Yang muta'aridahnya luar biasa karyanya. Kalau karyanya luar biasa, berarti penyusunnya pun luar biasa. Karya yang luar biasa lahir dari buah tangan penyusun yang luar biasa. Saya yakin buku ini salah satu yang menjadi jariyah untuk Al-Ustaz Aceh Al-Mu'ayyad. Kabinet membuat jariyah seperti beliau. Baik, kita awali karena yang beliau tulis ini betul-betul sistematis, runut. Dari mana dulu pembahasan? Dari muqaddimah dulu. Sebab inilah nanti yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar untuk memahami materi-materi yang beliau kupas. Muqaddimah ad-dinu, agama, wa qawaiduhu, dan kaidah-kaidahnya. Dua hal yang akan beliau paparkan di muqaddimah ini. Pertama tentang ad-din, agama. Yang kedua tentang qawaidu, kaidah-kaidah agama, batasan-batasan agama. Ini yang pertama harus dipahami oleh kita pembaca, pentadarus kitab Al-Hidayah. Al-awwal, yang pertama, Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Inna dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, al-Islamu, Islam. Berdasarkan ayat ini, walaupun di judul lafadznya umum, mutlak, ad-dinu, agama, wa qawaiduhu, dan kaidah-kaidahnya. Agama mana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah inna dina indallahi al-Islam. Islam yang dimaksud. Tidak sebagaimana yang sering kita dengar pada keseharian kita di kalangan umum, tidak sebagaimana yang kita baca di media-media, di buku-buku umum. Agama yang dimaksud adalah Islam. Berikutnya beliau mulai membahas judul di atas, yaitu ad-dinu, agama. Apa itu agama? Secara bahasa katanya kan agama itu bahasa kita. A artinya tidak, gama artinya hancur, gitu, atau kacau. Itu agama yang kita bahas. Ad-dinu apa? Dalam bahasa kita yang terdekat, ad-dinu itu adalah agama. Ad-dinu huwa, agama itu adalah ma wada'ahu Allah, apa yang Allah tetapkan. Mohon maaf, diterjemah, diartikan bagaimana? Apa yang Allah tentukan. Billy Benton. Yang saya baca bahasa Arabnya, terjemahnya sendiri. Apa yang Allah tetapkan. Supaya jadi referensi di buku tentukan, saya tetapkan. Jadi yang menetapkan agama siapa? Allah. Dengan siapa? Bersama siapa? Sendiri. Rasul ikut tidak menetapkan. Tidak. Malaikat Jibril ikut tidak menetapkan. Tidak. Para sahabat ikut tidak menetapkan. Rasul saja tidak. Para ulama ikut tidak menetapkan. Tidak. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, agama ini. Kalau yang ditetapkannya bukan oleh Allah, maaf, itu bukan agama. Begitu pemahaman baliknya atau mafhum mukhalafah. Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, kalau dihubungkan dengan tauhid, dengan akidah, ini ranah Allah saja. Ini kewenangan Allah sendiri. Rububiyah, bagian dari rububiyah Allah itu ini. Yang lain tidak punya kapasitas. Yang lain tidak punya kewenangan untuk ikut menetapkan. Sebenarnya sampai sana definisinya Pak. Agama itu ma wada'ahullah, titik. Salah sama dugi kalimat. Agama teh naon-naon ku Allah ditetep. Upami ditetepkeun kuno sanis agama. Begitu. Walaupun kita sering mendengar ada apa agama samawi, ada agama kultur. Sebenarnya agama kultur bukan agama. Agama itu apa yang ditetapkan oleh Allah.
Kemudian ketetapan ini di mana adanya? Fi kitabihil hakimi, di dalam kitabnya Al-Hakim, maksudnya Al-Quranul Hakim. Apakah hanya di kitabnya itu keberadaan apa yang beliau tetapkan itu? Tidak. Bukan hanya fi kitabihil hakim, tapi was sunnati nabiyhi, dan pada sunnah nabinya. Selain ada pada kitabnya Al-Quranul Hakim, juga ada pada sunnah nabinya. Tetapi sunnah nabi di sini dibatasi as-sahihati, yang sahih. Sunnah nabinya yang sahih. Mungkin lebih tepat al-maqbulah di sini, yang makbul. Istilah makbul bisa mencakup sahih juga hasan. Tetapi di sini walaupun redaksinya sahihah, hasan pun tercakup. Kan hadis itu ada sahih, ada dhaif. Antara sahih dan dhaif ada hasan. Di zaman Nabi, hadis tidak pakai sahih hasan dhaif, hadis. Karena di zaman tertentu muncul fitnah, sehingga untuk memperkuat pendirian pemahaman firqah dibuatlah hadis-hadis palsu. Para ulama khawatir awam terframe, tertipu oleh hadis-hadis yang palsu ini. Maka secara bertahap mereka menyusun kaidah-kaidah yang bisa membedakan mana hadis yang sebenarnya, mana palsu. Kaidah-kaidah inilah yang kini disebut mustalah hadis, sebagai alat pendeteksi mana hadis yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif pada akhirnya. Dan tanwih ayat tilu hadisnya, derajatnya, kualitasnya, sahih, hasan, dhaif. Sebelumnya sahih, dhaif, dua. Lalu ditemukan ada hadis itu karena sahih terlebih, dhaif dikatakan sahih terlalu tinggi, dikatakan dhaif terlalu rendah. Maka muncul istilah ketiga, ada hadis hasan. Yang dimaksud al-ustaz dengan mengatakan sahihah, saya yakin maksudnya adalah sahihah dan mencakup hasan yang disebut makbul. Apalagi kalau dihubungkan dengan turukul istinbat dengan isbah. Dewan isbah menerima hadis sahih dan hasan. Yang dhaif tidak, apalagi yang maudhu, palsu. Jadi hanya ada di dua sumber ini. Apa yang Allah tetapkan itu sebagian ada pada kitabnya yang Al-Hakim Quran, sebagian ada pada sunnah nabinya, tetapi yang derajatnya sahih, tercakup hasan. Bagaimana kalau dhaif? Agama bukan. Kalau dhaif menurut definisi al-ustaz ini, sunnah Nabi tapi dhaif. Sunnah Nabi katanya tapi palsu, berarti bukan termasuk di. Itu konsekuensinya. Kalau takrif ini disepakati, sepakat tidak Bapak dan Ibu? Pengertian agama itu seperti ini. Sepakat ya. Apa yang Allah tetapkan
di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, tapi yang sahih. Yang hasan bagaimana? Masuk hasan. Yang dhaif bagaimana? Tidak. Yang palsu bagaimana? Dhaif saja tidak, apalagi palsu. Itulah definisi dari agama. Dalam bahasa Arab sering disebut takrif, pengertian atau had, batasan. Apa pentingnya kita tahu batasan? Tahu batas. Manfaatnya apa? Faedahnya apa kita tahu batas? Batas masjid. Timur sampai mana, barat sampai mana, selatan sampai mana, utara sampai mana. Apa manfaatnya tahu batas? Kita bisa membedakan mana yang masuk area masjid, mana yang tidak. Begitu juga batas-batas rumah, batas-batas tanah, sawah, kebun. Dengan adanya batas akan jelas terbedakan mana yang dakhala masuk, mana yang kharaja tidak masuk. Kalau kosong kan pilih sing kuring antamnya kita. Insyaallah ini aman insyaallah. Apa yang Allah tetapkan sampai sana sebenarnya. Di mana adanya kita bisa menemukan apa yang Allah tetapkan ini di dalam Quran dan Sunnah, tapi Sunnahnya harus yang sahih, tidak yang dhaif, apalagi palsu. Ini agama praktis. Agama samis, tergantung ada tidak di Quran, dijelaskan tidak pada sunnah yang sahih. Sunnah di sini hadis maksudnya, karena sunnah itu ada 3 macam dalam istilah yang sering kita temukan. Pertama ada sunnah sinonim dengan hadis, persamaan dengan hadis. Yang dimaksud di sini karena ada sahih berarti hadis. Yang kedua ada sunnah lawan bid'ah, kebalikan dari bid'ah. Yang ketiga ada sunnah persamaan dari mandu. Para ulama usul fikih lebih memilih mandu. Kita sering menyebutnya sunat. Ada sholat wajib, ada sholat sunat. Dapat pahala bila dikerjakan, tapi tidak disiksa bila ditinggalkan. Mandub dalam ilmu ushul fikih kita menyebutnya sunat. Sunat ada sunnah, itu kebalikan bid'ah. Ada sunat persamaan mandub. Ada juga sunnah, nama lain untuk hadis. Hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Yang agama mana? Yang sahih, minimal hasan. Kemudian bentuknya apa saja? Yang pertama minal awamiri, berupa awamir, jama dari amrun, perintah-perintah. Terkadang ketetapan Allah yang ada di Quran atau Sunnah Sahih itu berupa perintah. Aqimus sholat, ini perintah. Atuz zakat, perintah, awamir. Yang kedua, wan nawahi, dan berupa larangan. La ta'kulur riba, ini larangan. Wala tamshi fil ardi, ini larangan.
ada yang berupa perintah-perintah, ada yang berupa larangan-larangan. Sekarang ada ulama yang rajin mengumpulkan perintah-perintah dalam Quran apa saja, larangan-larangan dalam Quran apa saja di satu buku kan. Rajin. Kira-kira perintah dalam Quran ada berapa? Pasti belum pernah menghitung. Kalau larangan ada berapa? Sama. Yang ketiga, ketetapan Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah yang sahih itu berupa wal irsyadati, bimbingan-bimbingan. Diterjemah diartikan apa? Irsyadat, petunjuk. Irsyad, petunjuk. Sama dengan bimbingan, dibimbing. Sama. Kalau saya dulu belajar irsyadat, bimbingan, sebelum ada terjemah. Terjemah tahun berapa? Lebih dulu buku yang beredar aslinya bahasa Arab. Sudah nyaman dengan bahasa Arabnya. Irsyadat, bimbingan, petunjuk boleh. Ada perintah, ada yang berupa larangan, ada yang berupa bimbingan. Secara garis besar, kata beliau, kata musannif, kata penyusun Al-Hidayah ini 3 macam variasi ma wada'ahullah. Semuanya apa yang Allah tetapkan. Sebagian berupa perintah, sebagian berupa larangan, sebagian berupa bimbingan-bimbingan, irsyadat. Apa tujuannya Allah menetapkan? Limaslahatil basyari, untuk kemaslahatan manusia. Maslahat, supaya manusia maslahat beres, maka Allah memberi agama supaya beres. Bagaimana jika tanpa agama? Sebaliknya, tidak mungkin kemaslahatan bisa terwujud tanpa din. Ada doa yang diajarkan Rasulullah SAW tentang din ini pada hadis riwayat Muslim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Mendalam. Ya Allah, aslih li dini, bereskan bagiku agamaku. Alladhi huwa ismatu amri, yang agama itu merupakan ismah. Apa ismah? Ya, si muka maksud asomah, pelindung urusanku. Menurut doa yang diajarkan Rasulullah SAW pada hadis riwayat Imam Muslim ini, agama itu faidahnya adalah pelindung, penjaga urusan. Limaslahatil basyar, untuk kemaslahatan manusia. Maslahat di mana? Dunyahum wa ukhrahum, dunia dan akhirat maslahat. Dunianya maslahat, akhiratnya pun maslahat. Inilah faidah, manfaat dari din. Sampai di sana dulu. Apa yang Allah tetapkan, di mana adanya ketetapan-ketetapan itu, fi kitabil hakim wa sunnati nabi, tapi yang sahih,
doi kadinya ini cekap salah satu. Apa saja bentuknya? Menurut yang tertulis di sini, 1 awamir perintah, 2 nawahi larangan, 3 irsyada bimbingan. Apa tujuan dari semua ini? Limaslahatil basyar, untuk kemaslahatan manusia. Maslahat di mana? 2, dunyahum wa ukhrahum, di dunia maslahat, di akhirat maslahat. Itulah definisi dari din, agama. Yang lebih diperinci di buku ini adalah yang tadi, sumber agama itu fi kitabihil hakim wa sunnati nabiyyi sahihah. Ini yang akan diperinci di buku ini. Agama teh sumber namung 2. Upami sanes dina Quran, dina sunnah, tapi sahih. Sunnahna sahih. Kadang di parios heula ieu sunnahna sahih atau lebih dhaif. Buah-buah palsu. Yang dikatakan din adalah kalau sunnahnya sahih, minimal hasan. Nanti dibahas apa sahih apa hasan. As-sadisu yang ketiga, agama Islam itu ditinggalkan wafat oleh Rasulullah SAW sudah dalam keadaan sempurna. Sudah sempurna. Rasul wafat, Islam sudah dalam keadaan sempurna. Kalau sudah sempurna, apa yang dibutuhkan? Tambahan, pengurangan? Sudah, apa adanya. Kalau ditambah, tidak perlu. Kan sudah sempurna. Kalau dikurangi, jadi kurang. Karena dikumahakan itu sudah apa adanya. Biarkan apa adanya secara utuh. Pada surat Al-Maidah ayat 3 sebenarnya potongan ayat aslinya panjang ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walamul khinzir wa ma uhilla lihi wa ma uhilla li ghairillahi wal munkhaniqah wal mawquzah wal mutaradiyah wan nutihah wa ma akala sabu ila ma dakaitu wa ma tubiha alan nusub wa antastaqsimu bil azlam. Terus baru sampai kepada al yauma. Coba di Al-Quran tinggal gerak panjang ayat katilu panjang sayur kurang. Saur Imam Bukhari mah panok. Al yauma, kata Allah, pada hari ini. Para ulama menafsirkan ayat itu dan para penerjemah pun mengartikannya pada hari ini. Sama diterjemah pada hari ini. Secara ilmu nahwu di sini ada alif lam, ada alif lam pada hari ini. Alif lam inilah yang membuat terjemahnya seperti itu. Pada hari ini. Hari yang mana? Hari ini, bukan ini sekarang. Hari ini turun ayat ini. Pada hari ini. Alif lamnya disebut alif lam lil ahdil huduri. Ahdiyah huduri. Pada hari ini. Akmaltu, aku telah sempurnakan lakum bagimu dinakum agamamu. Bagian ini
inti dari nomor 3. Islam ditinggalkan Rasulullah SAW sudah dalam keadaan sempurna. Ibnu Abbas berkomentar, "Fala yahtajuna ila ziyadatin abadan," kata Ibnu Abbas. Maka mereka tidak membutuhkan ila ziyadatin, pada tambahan. Kapan tidak membutuhkan tambahan? Abadan, kata Ibnu Abbas. Selamanya. Kenapa tidak membutuhkan tambahan? Sudah sempurna. Kalau Yogi ditambahkan itu tidak, kata Ibnu Abbas. Itu yang pertama. Komentar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Lam yakmul syai'un illa naqasa." Berpandangan jauh ke depan Umar bin Khattab. Lam yakmul syai'un, tidak sempurna sesuatu, illa naqasa, kecuali akan berkurang. Tidak sempurna sesuatu kecuali selanjutnya akan berkurang. Katos kesoran Umar lebih tinggi kata-kata Umar daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kalau sudah sempurna, mereka tidak membutuhkan tambahan lagi selamanya. Mudah dicerna, ya. Kata Umar, tidak sempurna sesuatu kecuali kesannya kan berkurang. Jadi ini berita menggembirakan atau sebaliknya? Islam akan sudah sempurna. Kalau kata-kata Umar menunjukkan beliau gembira tidak? Duh, tos sampurna mah tuh bakal nyirangan kadituna. Gitu. Karena Allah mengatakan, "Akmaltu lakum dinakum." Ditinggalkan Nabi SAW sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan bagimu nikmatku. Wa raditu, dan aku ridho lakum bagimu al-Islam, Islam dinan, sebagai agama. Bagian tadi yang menjadi pokok pembahasan kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam sudah sempurna. Berkaitan dengan ayat tersebut, qala al-imamu Malik bin Anas, berkata al-imam Malik bin Anas, seorang imam di antara 4 imam madhab. Itu istilah yang masyhur di kita. 4 imam madhab. Secara periode, Abu Hanifah dulu, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya ada perbedaan, Imam Malik ini lahir di Madinah sampai wafat pun di Madinah. Kalau yang lain ada rihlah istilahnya. Rihlah itu apa? Di kita rihlah itu identik dengan piknik. Padahal di kalangan para ulama, rihlah itu bukan seperti itu. Rihlah meninggalkan kampung halaman
demi mencari ilmu di tempat lain. Imam Asy-Syafi'i beberapa negara beliau datangi, Baghdad, Mesir. Kalau Imam Malik di Madinah terus. Berkata Al-Imam Malik bin Anas, man barang siapa ibtada'a yang membuat ngadamel itu menciptakan bil islami di dalam Islam yang tadi sudah sempurna. Dia membuat apa? Bid'atan, suatu bid'ah. Membuat yaroha, lalu memandang bid'ah tersebut hasanatan, kebaikan, padahal produk saham, produk anjina. Yang membuatnya siapa? Dia sendiri. Lalu memandangnya kebaikan. Orang seperti itu, kata Imam Malik, faqad za'ama, berarti ia telah menuduh anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khona, telah berkhianat, ar-risalata, terhadap kerasulan. Tidak main-main, kata Imam Malik, orang yang menciptakan suatu bid'ah, orang yang membuat suatu bid'ah di dalam Islam lalu memandangnya kebaikan, berarti orang tersebut menuduh Rasulullah khianat. Jadi orang yang buat bid'ah itu berbuat seperti itu terhadap Rasul, sama dengan berbuat demikian. Kalau saya dulu memahami kata-kata Imam Malik ini, tidak mudah memahaminya. Apa maksudnya? Nyambungnya di mana? Bapak dan Ibu duka lebih cepat paham. Jadi begini, supaya nyambung, nanti kita menemukan hadis At-Tabrani nomor 5 ya. Dari A sampai Z agama sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama sudah disampaikan oleh Nabi. Yang sudah disampaikan Nabi itu seluruhnya, sebagian, seluruhnya, sampai tidak tersisa. Koredas, ingat, apapun yang menyebabkan masuk surga, menjauhkan dari neraka, sudah diterangkan, sudah disampaikan oleh Nabi kepada umat semuanya. Masih ada yang belum tersampaikan, masih ada yang belum diterangkan. Koredas habis A sampai Z. Setelah Z ada tidak? Berapa abjad? Tidak habis. Makanya Rasul sering berkata, hal ballagtu, apakah aku telah menyampaikan? Karena beliau berusaha keras menyampaikan seluruh, menerangkan seluruh yang harus disampaikan. Kata Allah sudah sempurna, semuanya sudah disampaikan oleh Nabi. Kemudian ada orang, menurut saya ini kurang nih, lalu dia buat sendiri tambahan. Kata Imam Malik, kalau berani seperti itu berarti menuduh Nabi ada yang belum disampaikan.
disampaikan, ada yang belum diterangkan. Memangnya ada tidak yang belum disampaikan, yang belum diterangkan oleh Nabi? Kata Nabi sendiri tidak ada, kata Allah sudah sempurna. Menuduh Nabi menyembunyikan sesuatu bukan main-main. Sebenarnya sikap pembuat bid'ah, kata Imam Malik, berarti menuduh Nabi berkhianat terhadap Rasulullah. Apakah para pembuat bid'ah menyadari tidak? Dengan mereka menciptakan, mengadakan suatu bid'ah, berarti menuding Nabi khianat terhadap Rasulullah. Wantun khianat ke Nabi, berarti berani menuding seperti itu. Inilah kenapa banyak hadis secara isyarat, secara ibarat menunjukkan bahayanya bid'ah. Hanya hadis ini terkait dengan yang membuat. Matak aya nu ngidamel teh langkung ti payun aya nu ngadamel. Ada yang membuat, lalu ada yang mengerjakan. Mula-mula satu orang pasti. Setelah satu orang lalu muncul pelaku kedua, ketiga, keempat, sekarang keberapa? Dari yang pertama melakukan, bisa jutaan, bisa triliunan orang. Dimulai dari orang pertama. Jami numpang payuna saha. Lalu banyak yang mengikuti. Kalau api asalnya hanya korek api cekes hanya sebesar itu. Ditiup padam tidak? Padam. Tapi kalau sudah besar ditiup padam tidak? Berora apa? Alkah? Kanunya karena sudah besar. Apalagi apinya disiram bensin, didukung. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jeli seperti tadi, Imam Malik pun demikian. Jeli Imam Malik berani membuat satu bid'ah lalu memandang kebaikan, berarti menuduh Rasulullah SAW khianat kepada Rasulullah. Ayat nu teu acan diterangkeun ku Nabi, berarti demikian. Ayat nu teu acan didugikeun ku Nabi. Apakah Nabi memang seperti itu? Li'annallaha, kata Imam Malik, karena sungguhnya Allah yaqulu, berfirman, al-yauma, pada hari ini, hari Jumat waktu itu, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, ba'da asar, ketika haji wada, tahun 10 Hijriah. Pada hari ini, itu tepatnya tahun 10 Hijriah, waktu Nabi haji wada, hari Jumat 9 Dzulhijjah, ba'da asar. 81 hari setelah peristiwa tersebut, Nabi wafat. Para ahli tarikh menghitung 81 hari setelah turun ayat ini, Nabi wafat. Al-yauma, hari ini, akmaltu, aku telah menyempurnakan lakum bagimu dinakum, agama. Berarti sudah tidak ada yang harus disampaikan, sudah tidak ada yang harus diterangkan, sudah sempurna. Sementara orang ini dengan menciptakan
suatu bid'ah lalu memandangnya kebaikan, menuduh Nabi khianat terhadap Rasul. Doa tawaf itu hanya satu saja kalau Nabi, dari Ruknul Yamani sampai Ruknul Aswadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu ada yang membuat, alangkah baiknya kalau berdoa itu tiap putaran, tiap sudut. Siapa yang membuat? Mawaddu'ahullah bukan. Kalau mawaddu'ahullah harus ada pada dua sumber tadi, atau pada salah satu dari dua sumber. Apakah fi kitabihil hakim atau sunnati nabihi shahihah. Dan yang baru bid'ah rekayasa lainnya. Sami sareng itu sorry Imam Malik. Jadi sederhana tidak Pak Bu, orang yang membuat suatu bid'ah. Masalahnya sederhana tidak? Kata Imam Malik, tidak sesederhana itu. Menuduh Nabi yang coba tersinggung tidak? Yang membuatnya tersinggung tidak? Nabi dituduh beliau khianat. Tidak sadar. Kita yang paham, yang sadar, tersinggung. Nuding Nabi khianat. Sakit hati kan kita ngomong. Karena Allah berfirman seperti itu, kata Imam Malik, maka apapun umum, apapun, lam yakun yauma idin dinan, yang pada hari itu bukan agama. Pada hari Nabi masih hidup bukan agama. Pala yakunu, seharusnya setelah tak, sebelum nun ada waw. Karena ini diambil dari kitab Al-I'tisam. Disebutkan tidak pakai terjemah. Ini diambil dari kitab Al-I'tisam, kata-kata Imam Malik. Al-I'tisam karya Imam Asy-Syatibi di juz pertama halaman 30. Redaksi di Al-I'tisam itu pala yakunu al-yauma dina. Maka hari ini pun urusan tersebut bukan agama. Yang di zaman Nabi bukan agama, sekarang pun bukan agama. Menawi kahartos Nabi nuju meneng ieu teh sanes agama, ayeuna oge sanes. Margi agama mah tos sebut. Yang di zaman Nabi termasuk agama, maka sekarang pun termasuk. Yang di zaman Nabi tidak termasuk agama, sekarang pun tidak. Katos Bu. Kata-kata Imam Malik ini, apapun yang pada hari itu bukan agama, sekarang pun bukan agama. Karena agama itu yang mana? Jelas tadi. Ma wada'ullah baik fi kitabihil hakim maupun fi sunnati nabiyyi shahihah. Hanya dua sumber agama itu. Quran, sunnah, tapi sunnah yang sahih. Baru 4 nomor. 4 dulu gitu ya.
hitung-hitung apa? Sesi peregangan, pemanasan, terus panas tadi ini. Kiranya kita cukupkan dulu 4. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dicerna, bisa dipahami. Insya Allah kita lanjutkan nomor 5 dan seterusnya. Ada 11 nomor muqaddimah. Kalfaan dan khilafan juga kekurangan, mohon maaf bila itu ada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada Isya saya dan Ustaz Faris juga sama harus ada di kantor PD Pemuda. Kita lanjutkan di kesempatan yang kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan penjelasan tentang bedah buku ini. Sedikit ada informasi terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu untuk tidak keluar setelah nanti sholat Isya. Maka saya sekarang buka sesi pertanyaan bila Bapak dan Ibu ada sedikit yang ingin ditanyakan. Maka boleh kembali langsung. Bebas kata kena masalah gitu. Masalah rumah tangga. Maka Bapak dan Ibu biaya lihat sepertinya sudah dicukupkan sekian. Oleh karena itu saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.